Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman, seislam yang dicintai Allah dan saya cintai karena Allah. Ya, pada kali ini materi kita insya Allah tentang haramnya binatang buas yang bertaring. Ya, ini sesuai dengan urutan bab yang kita bahas ya, dalam kitab Al-Um dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang ini merupakan topik asasi dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Jadi ma'ulima minatin bin darurah, sesuatu yang harus difahami oleh seorang mukmin atau setiap mukmin dari agama Islam ini adalah terkait dengan apa yang halal dan apa yang haram untuk dimakan. Jadi persoalan halal haram, apakah itu terkait dengan perbuatan, terkait dengan makanan, itu merupakan hal yang mesti diketahui oleh setiap mukmin. Ya, ini sama dengan apa yang wajib dilakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Ya, jadi ma'ulima minatin bidarurah. Hanya saja pada pembahasan kita kali ini kita akan masuk ke wilayah-wilayah yang detail, yang kemudian di beberapa bagian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, perbedaan itu pun kita perlu tahu ya, untuk kita bisa menimbang, ya, kita bisa menimbang mana di antara pendapat para ulama tersebut yang menurut akal kita, menurut pengetahuan kita lebih mendekati kepada hakikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada wilayah pokoknya dia merupakan ma'ulima minaddin bidarurah yang kita harus mengetahuinya untuk bisa mengamalkannya. Nah, pengamalannya, di situ ketika terjadi hal-hal yang dipersilihkan oleh para ulama, kita bisa menimbang untuk bisa mengamalkannya dengan baik. Baiklah, Bapak dan Ibu jamaah keluarga besar Yaumil yang dicintai Allah dan saya cintai karena Allah Ta'ala. Landasan dari apa yang harus kita makan atau kita diperbolehkan dan apa yang harus kita hindari atau dilarang, itu oleh para ulama dirumuskan dalam satu kaidah. Jadi apa-apa yang sifatnya itu ta'abbudi, keibadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada prinsipnya dilarang. Ya. Pada prinsipnya dilarang. Kaidahnya al-aslu fil ibadati haramun hatta yaqumad dalilu ala khilafihi. Pada prinsipnya, pada asalnya, pada dasarnya al-ibadah atau fil ibadah haramun. Ibadah itu dilarang, nggak boleh apapun bentuk ta'abudi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hatta yaqumad dalilu ala khilafi, sehingga ada dalil yang menunjukkan tidak dilarangnya. Ya, artinya dicontohkan oleh Nabi atau diperintahkan oleh Nabi. Nah, itu baru kita lakukan. Itu dalam kaidah tentang ibadah. Sebaliknya dalam hal muamalat atau dalam hal segala amal non ibadah, maka pada prinsipnya
dibolehkan. Jadi segala amal yang sifatnya non ibadah itu pada prinsipnya boleh. Mau jungkir balik kayak apa silakan saja. Hatta yakuma dalilu ala khilafi, sehingga ada dalil yang melarangnya. Ya. Jadi kebalikan, kalau ibadah pada prinsipnya tidak boleh, kalau dalam hal non ibadah maka semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, kaidah ini insya Allah juga sudah menjadi pengetahuan umum dan harus menjadi pengetahuan umum di kalangan kaum muslimin. Ya, karena itu prinsipnya. Nah, terkait dengan apa yang harus kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan, atau apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuan. Ya, sebelumnya saya ingin menegaskan tentang apa yang dilarang. Ya, kaidahnya menyebutkan al halalu ma ahallallahu wa rasuluhu wal haramu ma harramahullahu wa rasuluhu. Yang disebut halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang disebut haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu prinsipnya dalam ajaran Islam. Jadi kalau tadi yang semua yang sifatnya ibadat tidak boleh kecuali apa yang dicontohkan atau diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan semua yang non ibadah itu boleh, ya, kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ya, kecuali yang dilarang, kecuali yang diperintahkan atau dicontohkan, itu kembalinya kepada Allah. Artinya yang berhak melarang dan membolehkan itu hanya Allah dan Rasulnya. Ya, ini ketentuan syariat Islam. Al halalu ma ahallallahu wa rasuluhu wal haramu ma harramahullahu wa rasuluhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali ke topik kita, yaitu tentang haramnya binatang buas yang bertaring. Ya, nanti apa saja yang disebut binatang yang bertaring? Ya, karena pada prinsipnya yang bergigi itu bisa macam-macam bentuk giginya, dan kadang-kadang ya, kita juga menemui binatang ini bertaring, tapi apakah termasuk yang halal, apa yang termasuk yang haram, dan seterusnya. Nah, saudaraku dimuliakan Allah Ta'ala, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang menjadi bahasan kita pada saat ini, tentu saja ini kita sudah ketahui Al-Um merupakan kitab induk dalam mazhab Syafi'i yang disusun oleh Imam Syafi'i. Ya, cabang-cabangnya banyak sekali, tapi kitab induknya ada di Al-Um ini, sebagai makanya disebut juga Al-Um namanya, karena dia merupakan induk. Ya, induk dalam pemikiran mazhab Imam Syafi'i. Ya, dan tentu saja Imam Syafi'i mengacu kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, ya, ini saya kutip di Al-Um yang asli, jadi karena di tempat saya nggak ada yang terjemahan Mustafa Yaqub, ya. Kalau Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Humaid ibnatu Ubaid bin Rifa'ah an Kabsyah binti Ka'ab bin Malik wa kanat tahta bin Abi Qatadah an Aba Qatadah dakhaltu fa sakabtu lahu al-wudu'a faja'at hirratun fasghalaha al-ina. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qad naha an akli kulli dhinabin minas siba' wa an akli al-khimar al-ahliyah wa qad amara bil wudu' min fadliha. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um di sini,
Dan sungguh ya, Rasulullah SAW melarang makan segala binatang yang bertaring. An akli kulli dhi nabin minasiwa, dari binatang buas. Wa an aklil himar al-ahliyah, dan juga dari makan himar peliharaan. Ya, himar itu jarang kita lihat kecuali di kebun binatang. Binatang yang sejenis kuda, mirip kuda tapi lebih kecil, ya. Dan itu biasa dijadikan kendaraan di zaman Rasulullah SAW, di zaman dahulu di beberapa tempat yang lain. Ya. Waqad amarna bil wudu, dan sungguh beliau telah memerintahkan kita untuk wudu min fadliha, dari sisanya. Jadi kalau himar atau binatang buas yang bertaring, nah itu minum air, nah itu tidak najis, ya, bekas minumnya itu, dan itu boleh dipakai wudu. Waqad amara bil wudu min fadliha. Fa in qala kaifa qasat ala hadha dunal kalbi, ya. Nah, jika ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi di luar anjing atau selain anjing? Ini kan membahas tentang binatang yang bertaring, yang tidak boleh dimakan, ya. Nah, ini pembahasan bab wudu yang berhubungan dengan najis dan hal-hal yang atau binatang yang boleh dimakan. Jadi jika ada yang bertanya bagaimana itu dibolehkan selain untuk anjing, karena memang hadis tentang anjing ada, ya. Qila, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, hadza aktsaru minal kilab wal khinzir. Masalah ini itu lebih luas dari sekedar anjing dan babi, ya. Wa hadzal ma'qul, dan itu masuk akal, ya. Annal hayya la yakunu najasan wa illam yu'kal lahmuhu. Ular, kata Imam Syafi'i, itu tidak najis, ya. Ular tidak najis meskipun tidak boleh dimakan dagingnya, ya. Jadi kalau di air kemudian di situ ada ular, ya, bekas ularnya sudah pergi, kita kemudian berwudu di sana, ya, ularnya sudah pergi. Kalau ularnya pada situ, bahaya, ya. Itu tidak najis, ya. Jadi tidak berarti semua yang diharamkan itu najis, ya. Dan tidak semua yang najis itu diharamkan. Ini nanti ada kaidahnya, ada pembahasannya tersendiri itu, tapi kaidahnya atau secara umum memang seperti itu, ya. Wa illam yukal lahmuhu innama takunu najasatan bil mauti, ya. Dia hanya najis, ya, kalau dia menjadi bangkai, ya. Ala taro annahu la yuhramu ayyurkabal himar mukhdiyan ilahi bisaw summa la yanjisuhu, ya. Tidakkah, ya, engkau tahu bahwasanya, ya, naik himar itu tidak haram, ya, jelas, ya. Jadi naik himar secara, ya, umum lah, ya, itu tidak najis, ya. Artinya himar tidak najis. Tapi himar
dilarang untuk dimakan dagingnya. Ini hadisnya juga ma'ruf, sudah dikenal itu, bahwa Rasulullah SAW melarang makan himar piaraan, ya, himar al-ahliyah, ya, himar biasa itu yang biasa ditunggangi, itu tidak boleh dimakan dagingnya. Tapi dia tidak. Nah, cicilan hadisnya banyak itu tentang bagaimana praktek dalam kehidupan Rasulullah SAW. Wa anna Rasulullah SAW shalla ala himarin mutatawi'an fis safari. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah sholat di atas himar, sholat atau sholat sunnah. Ya, jadi naik himar, ya, kemudian beliau sholat sunnah di perjalanan di atas kendaraan tersebut. Wa anna nasa yubayyi'uha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang, para sahabat biasa jual beli himar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya himar itu tidak najis, walaupun Rasulullah SAW melarang untuk makannya. Baik, kembali ke bab tentang haramnya makan binatang bertaring dari binatang liar. Ini hadisnya juga jelas dan banyak. Selain yang tersebut ya dalam hadis ini, ya, bahwasanya Rasulullah SAW melarang makan segala binatang yang bertaring dari binatang buas. Ya. Yang dimaksud dengan binatang buas bertaring di sini adalah binatang yang mencari mangsa dengan senjata utama taringnya. Ya, taringnya. Di hadis lain juga dilarang makan burung yang berkuku. Ya. Artinya binatang yang mengandalkan kukunya untuk mencari mangsa. Ya, ini burung buas, burung raja wali, burung elang, termasuk burung hudhud juga diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Burung merpati gimana, Ustaz? Kan punya cakar. Ya, semua burung punya cakar. Seperti kita punya tangan, punya jari, ya, punya kuku. Tapi bukan kukunya itu yang menjadi senjata utamanya dalam mencari mangsa. Ya, beda dengan elang. Memang elang pemangsa. Nah, itu dilarang. Nah, maka kemudian di sini para ulama banyak berbeda pendapat. Ya, merincinya di sini banyak sisi. Ya, karena Rasulullah SAW hanya memberikan ketentuan bertaring dan berkuku tajam. Ya, nah, bertaring itu mana saja binatang yang termasuk bertaring. Ya. Hampir semua binatang ada taringnya, ya, bergigi, bertaring. Tapi tidak semua kemudian menjadi haram dimakan. Ya, menjadi haram dimakan. Dob atau biawak. Ya, ada binatang yang sejenis biawak di gurun namanya dob. Itu para sahabat menangkap dob, kemudian ya memotongnya, memakannya. Ya, Rasulullah SAW melihat. Rasulullah di hari beliau nggak makan beliau. Tapi beliau melihat para sahabat makan, tidak melarang juga. Artinya berarti dob boleh dimakan. Padahal dob juga punya taring. Ya. Nah, kalau
biawak begitu berarti boleh dong biawak. Nah, sebagian ulama mengatakan ya dia sama dengan dog, sejenis dog. Ya, jadi boleh karena Rasulullah SAW membiarkan atau tidak melarang para sahabat memakannya. Iya, meskipun dia bertaring. Nah, bagaimana dengan buaya? Nah, buaya kan bertaring, dia memangsa juga mengandalkan taringnya dalam memangsa. Apakah dia sejenis dog? Nah, Bayaratus Sulam mengatakan berbeda. Ya, sama binatang melata, punya kemiripan, iya. Tapi dia masuk kategori umum binatang bertaring, ya. Tetapi tidak dikecualikan. Ya, kasus dog adalah pengecualian dari binatang bertaring yang disebut oleh Rasulullah SAW dilarang tersebut. Ya. Nah, hal yang sama juga pada hina. Ya. Jadi dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW menyebut hina sebagai binatang buruan yang boleh dimakan. Padahal hina, ya. Jadi hina itu sejenis apa ya? Sejenis serigala, ya. Sejenis serigala, dia juga memakan binatang buruan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan hina itu sebagai justru buruan itu sendiri. Artinya boleh dimakan. Nah, para ulama menyebutkan ini sebagai pengecualian. Ya. Sebagai pengecualian. Apa yang tidak dikecualikan oleh Rasulullah SAW, maka berlaku ketentuan umum. Kalau dia bertaring, dia memangsa dengan mengandalkan taringnya untuk memangsa, berburu atau istilahnya itu makanannya, mencari makanannya, maka dia masuk kategori binatang bertaring yang tidak boleh dimakan itu. Ya. Jadi secara sederhana semua yang bertaring kecuali yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, maka itu masuk kategori dilarang untuk dimakan. Ya, ya. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali Anda termasuk yang ragu-ragu. Ya. Hadan wa alaikum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.